Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leoni Amanda Istiazah dengan NIM 2106018 dari Prodi Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan bab 3, yaitu mengenai model regresi dua variabel, masalah dalam estimasi. Pendahuluan. Seperti pembahasan di bab 2, kita telah membahas dua metode estimasi yang umum digunakan, yaitu yang pertama Ordinal Least Square atau OLS dan Maximum Likelihood atau ML. Secara umum dan jumlah, OLS merupakan analisis regresi yang paling sering digunakan, terutama karena menarik secara intuitif dan lebih sederhana secara matematis dibandingkan dengan metode ML. Selain itu, dalam konteks regresi linier, kedua metode secara umum memberikan hasil yang sama. Yang pertama, kita akan membahas tentang metode Ordinary Least Square. Metode OLS dipersembahkan oleh Carl Friedrich Gauss, seorang ahli matematika yang berasal dari Jerman. Metode kuadrat terkecil memiliki beberapa sifat-sifat statistik yang menarik dan telah membuat metode ini sebagai salah satu metode yang paling kuat dan dikenal dalam analisis regresi. Untuk memahami mengenai metode ini, pertama akan memperkenalkan prinsip-prinsip kuadrat terkecil. Sehubung dengan itu, mari kita ingat kembali mengenai FRP dua variabel, yaitu dengan rumus YI sama dengan beta 1 ditambah beta 2 XI ditambah UI. Namun demikian, seperti yang telah dibahas pada bab 2, FRP tidak dapat diamati secara langsung. Kita mengestimasi dari FRS, yaitu sebentar. Yaitu dengan rumus YI sama dengan beta topi 1 ditambah beta topi 2 XI ditambah error I sama dengan Y topi I tambah U topi I dengan keterangan di mana Y topi I adalah nilai YI yang diestimasi atau rata kondisional. Akan tetapi, bagaimana FRS itu sendiri ditentukan? Untuk melihatnya, yang pertama dengan mengubah persamaan menjadi U topi I sama dengan YI dikurang Y topi I sama dengan YI dikurang beta 1 ditambah beta 2X, yang menunjukkan bahwa U topi I atau residual secara sederhana adalah perbedaan antara nilai aktual atau nyata dan nilai estimasi dari Y. Dengan memiliki N pasang observasi dari Y dan X, kita ingin menentukan FRS sedemikian rupa hingga menghasilkan nilai sedekat mungkin dengan nilai Y aktual. Hingga tahap ini, kita dapat menggunakan kriteria-kriteria sebagai berikut. Yang pertama, pilihlah FRS sedemikian rupa sehingga jumlah residual sigma U topi I sama dengan sigma dalam kurung YI dikurang Y topi I sekecil mungkin. Walaupun secara intuitif menarik, kriteria ini tidak terlalu bagus seperti yang terlihat pada scattergram hipotesis yang tersaji. Jika kita menggunakan kriteria untuk meminimumkan sigma
utopi I untuk menunjukkan bahwa residual utopi 2 dan utopi 3, seperti juga dengan residual utopi 1 dan utopi 4, mendapatkan bobot yang sama dengan jumlah dari utopi 1 ditambah utopi 2 ditambah utopi 3 ditambah utopi 4. Walaupun dua residual pertama lebih dekat kepada FRS dibandingkan dua residual yang terakhir disebutkan, dengan kata lain, semua residual dianggap sama pentingnya, seberapapun dekatnya dan seberapapun tersebarnya observasi secara individual terhadap FRS. Selanjutnya, kita membahas tentang estimator yang telah kita dapatkan. Estimator yang telah kita dapatkan sebelumnya kita sebut dengan estimator kuadrat terkecil, karena mereka didapatkan dengan menurunkan prinsip-prinsip kuadrat terkecil. Catatan bahwa kriteria numerik dari estimator berikut ini dihasilkan dari metode OLS, yaitu karakteristik numerik adalah karakter yang membawa sifat dari konsekuensi penggunaan metode OLS. Dengan mengabaikan data tersebut didapatkan. Secara singkat, akan mempertimbangkan karakteristik statistik dari estimator OLS, yaitu karakteristik yang berlaku hanya pada kondisi asumsi tertentu mengenai bagaimana data didapatkan. Yaitu yang pertama, estimator OLS dinyatakan secara individual sebagai jumlah yang dapat diobservasi. Oleh karena itu, estimator-estimator ini dapat dengan mudah dihitung. Yang kedua, estimator-estimator tersebut adalah estimator titik. Berdasarkan sampel yang ada, estimator hanya akan menghasilkan satu nilai titik dari parameter populasi yang terkait. 3. Jika estimator OLS telah disajikan dari data sampel, garis regresi sampel dapat dengan mudah didapatkan. Nah, selanjutnya kita membahas tentang classical linear regression model, yaitu model ditemukan oleh model Gaussian, model standar, dan CLRM, merupakan titik acuan dari sebagai besar teori ekonometrika yang memiliki 7 asumsi. Pada buku Gujarati ini ada 7 asumsi yang dikemukakan, yaitu yang pertama, asumsi model regresi linear, merupakan model regresi linear dalam parameternya, seperti dengan rumus YI sama dengan beta 1 ditambah beta 2 XI ditambah UI. Yang kedua yaitu asumsi nilai X selalu tetap atau nilai X yang independen terhadap faktor kesalahan, yaitu nilai regresor X selalu dianggap tetap dalam pengambilan sampel yang berulang, atau regresor selalu tetap atau pengambilan sampel sejalan dengan pengumpulan variabel Y, atau regresor stokastik. Asumsi ketiga yaitu nilai rata 0 dari faktor gangguan, yaitu untuk setiap nilai XI tertentu, nilai rata atau nilai ekspektasi dari faktor gangguan acak UI bernilai 0. Pada asumsi 3 ini berimplikasi bahwa tidak bias spesifikasi atau kesalahan spesifikasi dalam model pada suatu analisis empiris. Asumsi keempat yaitu homoskedastisitas atau keseragaman varian dari UI adalah nilai varians faktor kesalahan atau gangguan adalah sama dengan mengabaikan nilai X. Asumsi kelima yaitu tidak ada autokorelasi di antara gangguan untuk setiap dua nilai X yang ada, XI dan
J dalam kurung I tidak sama dengan J. Korelasi antara nilai UI dan UJ manapun I tidak sama dengan J adalah 0. Asumsi keenam yaitu jumlah observasi. Jumlah observasi N harus lebih besar daripada jumlah parameter yang akan diestimasi. Dengan kata lain, jumlah observasi harus lebih besar daripada jumlah variabel penjelasnya. Asumsi ketujuh yaitu kriteria dasar pada variabel X. Nilai X dari sampel tertentu tidak selalu harus sama. Secara teknis, variabel X seharusnya merupakan angka yang positif. Lebih jauh lagi, tidak ada pencilan atau outlier dari nilai variabel X, yaitu nilai yang menyatakan hubungan yang terlalu besar pada akhir observasi. Selanjutnya kita akan membahas tentang akuratan atau standar error dari estimasi kuadrat terkecil. Standar error tidak lain adalah standar deviasi sebuah distribusi sampling dari sebuah estimator. Distribusi sampling dari sebuah estimator adalah probabilitas atau distribusi frekuensi dari estimator, yaitu distribusi dari sebuah set nilai dari estimator yang didapatkan dari semua sampel dengan ukuran yang sama, yang mungkin didapatkan dari sebuah populasi. Distribusi sampel digunakan untuk mendapatkan nilai-nilai inferensi mengenai parameter sebuah populasi yang dihasilkan berdasarkan nilai estimator sebagai hasil perhitungan dari sebuah atau lebih sampel. Perhitungan dari satu atau lebih sampel. Di dalam estimator kuadrat terkecil ada 3 sifat yang dikemukakan oleh teori Gauss-Markov. Yang pertama bersifat linear, yaitu di mana fungsi linear dari sebuah variabel acak seperti variabel dependen Y dalam sebuah model regresi. Yang kedua bersifat tidak bias, di mana nilai rata-rata atau nilai ekspektasinya sama dengan nilai sebenarnya. Yang ketiga yaitu memiliki varians minimum dari semua kelompok estimator, tidak bias dengan varians terkecil, dikenal sebagai estimator yang efisien. Karakteristik statistik dikenal dengan karakter yang sampel terhingga, di mana karakter ini akan tetap berlaku tanpa mengindahkan ukuran sampel dari estimator yang sedang dibahas. Selain itu, juga membahas tentang karakteristik asiptotik, yaitu karakter yang berlaku hanya pada sampel dengan ukuran yang sangat besar, atau secara teknis dikatakan infinity, tak hingga. Sebuah pembahasan umum sampel yang finite dan sifat sampel yang besar dari sifat estimator diberikan dalam lampiran A. Selanjutnya kita membahas tentang sifat-sifat estimator. Yang pertama ada koefisien determinasi. Di dalam koefisien determinasi atau R kuadrat untuk kasus 2 variabel atau R besar kuadrat untuk regresi majemuk merupakan ukuran ringkas yang menginformasikan kepada kita seberapa baik sebuah garis regresi sampel sesuai dengan datanya. Sebelum kita menunjukkan bagaimana R kecil kuadrat dihitung, akan tetapi perhatikan terlebih dahulu pengertian R kuadrat secara grafis yang dikenal dengan diagram Venn atau Valentin. Untuk menghitung R kecil kuadrat, kita akan melakukan hal sebagai berikut, yaitu ada rumusnya, yaitu YSI sama dengan Y topi I ditambah U topi I, atau dalam bentuk divisiasinya yaitu YI sama dengan Y kecil topi I ditambah U topi I.
Besarnya R kuadrat yang kita definisikan tersebut dikenal sebagai koefisien determinasi sampel dan merupakan ukuran yang paling umum digunakan untuk mengukur goodness of fit dari sebuah garis regresi secara variabel. R kecil kuadrat ini mengukur proporsi atau persentase dari variasi total pada Y yang dijelaskan oleh model regresi. Di dalam koefisien determinasi atau R kecil ini yang dilambangkan dengan R kecil ini, terdapat dua sifat yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, besarannya tidak pernah negatif. Mengapa? Yang kedua, yaitu batasannya adalah R kecil besar dari 0 dan kecil dari 1. Jika R kecil bernilai 0, artinya tidak ada hubungan antara regresan dan regresor, bagaimanapun bentuknya. Yang B, kita membahas tentang sebuah contoh numeris. Pada buku Gujarati ada ditemukan pada tabel 26, itu ada tabel data. Di situ kita akan mengilustrasikan teori ekonometrika yang telah dikembangkan sejauh ini dengan mempertimbangkan data yang telah disajikan pada tabel tersebut, yang menunjukkan hubungan antara upah harian atau Y dan tahun pendidikan atau X. Teori ekonomi tenaga kerja dasar menjelaskan di antara banyaknya variabel, tingkat pendidikan berperan penting untuk menentukan upah yang akan diterima. Pada tabel 3.2 kita memberikan data yang mentah yang diperlukan untuk mengestimasi dampak tingkat pendidikan terhadap upah. Dari data yang diberikan pada tabel kita akan mendapatkan garis regresi yang telah diestimasi sebagai berikut, yaitu dapatlah hasilnya Y atau PI sama dengan min 0,0144 ditambah 0,7240 XI. Secara geometris, garis regresi telah diestimasi dan memberikan sebuah estimasi nilai rata Y yang berhubungan dengan nilai X yang dipilih, yaitu Y atau PI adalah estimasi dari E dalam kurung Y XI. Nilai beta 2 adalah 0,7240 yang merupakan kemiringan garis. Hal ini menunjukkan dalam kisaran sampel X antara 6 dan 18 tahun pendidikan meningkatkan X sebesar 1. Dan perkiraan peningkatan rata upah per jam adalah sebesar 72 sen. Jadi, setiap penambahan tahun pendidikan secara rata-rata meningkatkan rata upah per jam sebesar 72 sen. Selanjutnya, contoh 3.1, yaitu tentang hubungan Yang ketiga, kita membahas tentang contoh-contoh ilustratif. Kali ini kita akan membahas tentang contoh 3.1, yaitu hubungan antara konsumsi dan pendapatan di Amerika Serikat pada tahun 1960 sampai 2005. Kita memberikan hasil regresi OLS yang mendasar yang didapatkan melalui FU6. Catatan Y adalah pengeluaran konsumsi pribadi atau PCE dan X adalah PDB. Keduanya diukur dalam 2000 miliar dolar. Dalam contoh ini, data adalah data time series. Nah, di sini didapatkan Y atau PT sama dengan min 299,5913 ditambah 0,7218 XT. Sedangkan var beta topi 1 sama dengan 827,4195.
var beta topi 2 yaitu 0,000195. R kuadrat kecil didapatkan yaitu 0,9983. SE beta topi 1 sama dengan didapatkan 28,7649, sedangkan SE beta topi 2 sama dengan 0,004423, dan standar deviasinya didapatkan yaitu 73,56689. Persamaan tersebut adalah agregasi atau aspek ekonomi yang luas. Fungsi konsumsi Keynesian. Seperti yang ditunjukkan oleh persamaan ini, kecenderungan tambahan konsumsi atau MPC adalah sebesar 0,72, menjelaskan bahwa jika pendapatan sesungguhnya naik sebesar $1, maka rata-rata PCE meningkat sebesar 72 sen. Berdasarkan teori Keynesian, nilai MPC diekspektasikan berada di antara 0 dan 1. Nilai intercept pada contoh ini adalah negatif, menunjukkan tidak ada interpretasi ekonomi yang layak. Interpretasi hal tersebut berarti bahwa nilai PDB dan 0 adalah 0, rata-rata tingkat PCE akan menjadi sebuah nilai negatif dari $299 miliar. Selanjutnya, kita membahas tentang D, yaitu sebuah catatan tentang percobaan Monte Carlo. Yaitu untuk memperkenalkan ide-ide dasarnya, pertimbangkanlah FRP dua variabel ini, yaitu rumus awal tadi YI sama dengan beta 1 ditambah beta 2 XI ditambah dengan error I. U ini adalah error. Tahapan dalam sebuah percobaan Monte Carlo ada 9, yaitu yang pertama, misalnya nilai nyata dari sebuah parameter adalah sebagai berikut, yaitu beta 1 sama dengan 20 dan beta 2 nya sama dengan 0,6. Maka cara kedua, pilihlah jumlah sampelnya yaitu misalnya 25. Yang ketiga, tetapkan nilai X untuk setiap observasi. Jadi secara keseluruhan memiliki nilai sampelnya yaitu sebanyak 25X. Yang keempat, misalkan melihatkan tabel angka acak memiliki 25 buah nilai dan menamainya dengan UI. Yang kelima, oleh karena kita telah mengetahui beta 1-nya, beta 2, XI dan UI-nya, maka akan mendapatkan nilai YI sebanyak 25 buah karena sampelnya ada 25 buah. Yang keenam, yaitu dengan menggunakan 25 nilai YI yang telah terbentuk, regresikan ke 25 nilai X ini yang didapatkan dari tahap ketiga hingga didapatkan estimator OLS-nya. Yang ketujuh, yaitu tentu saja nilai UI akan bervariasi dari satu percobaan ke percobaan lain. Ya, tidak akan sama nilainya dari satu percobaan ke percobaan lain. Yang kedelapan, yaitu ambillah nilai rata-rata dari 100 estimasi. Nah, setelah kita mencari 100 estimasi, kita akan mencari rata-rata dari 100 estimasi tersebut. Yang kesembilan, jika nilai rata-rata hampir sama dengan nilai nyata, maka diasumsikan pada tahap pertama, percobaan Monte Carlo dapat dikatakan telah menghasilkan estimator OLS yang tidak bias. Baiklah, sekian presentasi saya mengenai bab 3, yaitu tentang model regresi dua variabel. Apabila ada kekurangan dalam cara penyampaian saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.